ดันให้เราเป็นเพื่อนใช่แดดเฟนโซนแล้วเราก็เสือกยอม1 ปีแล้วครับผม10 ปีครับ Halo semuanya, selamat datang kembali di Fans Film. Semoga kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada. Kali ini, Fans Film akan menceritakan alur sebuah film dari Thailand lagi, yang berjudul menceritakan dua orang sahabat yang sebenarnya saling mencintai. Namun, mereka memilih untuk memendam perasaan mereka, karena tidak ingin persahabatan mereka berakhir jika hanya karena putus setelah menjalin hubungan kekasih. Lalu, bagaimanakah kisah mereka akan berakhir? Langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan seorang gadis yang sedang diantar ayahnya menuju ke sekolah. Gadis ini bernama Jing. Awalnya, dengan santai, Jing masuk ke sekolah seperti pada umumnya. Namun tiba-tiba, ternyata Jing dan sahabatnya yang bernama Ton berusaha membuntuti ayah Jing yang saat ini dicurigai akan berselingkuh. Dalam menjalankan aksinya, Jing terlihat sangat ceroboh hingga membuat Ton menjadi kelabakan. Dalam perjalanan, Jing semakin curiga dengan ayahnya yang harusnya pergi ke kantor, malah pergi ke bandara untuk pergi keluar kota. Palm mencoba menenangkan Jing kalau ayahnya mungkin saja sedang ada urusan bisnis. Namun, Jing yang benar-benar penasaran ini langsung meminjam uang Palm dan mengajak paksa untuk terbang mengikuti ayahnya. Sampailah mereka di sebuah hotel. Jing dan Palm terus membuntuti sampai ke sebuah kamar. Di sana, Jing tampak akan langsung melabrak ke kamar ayahnya. Namun, Palm menahannya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk memantau ke kamar sebelah. Dengan menggunakan gelas, Jing mencoba mendengarkan apa yang dilakukan ayahnya melalui dinding. Tapi, tidak terdengar apapun. Sementara Palm, yang mencoba mendengar dari lubang colokan listrik, mendengar ayahnya Jing bersama dengan wanita lain. Palm pun mencoba menutupinya dan bilang tidak mendengar apa-apa. Namun, Jing tahu Palm berbohong kepadanya. Jing pun menangis lalu pergi. Saat di pesawat, Jing tidak berhenti menangis. Jing tidak menyangka kalau ayahnya akan berselingkuh. Karena menurut Jing, ayahnya adalah orang yang sangat setia dan baik kepada keluarganya. Palm yang gak tega mencoba menenangkan Jing dengan berkata kalau masih ada dia yang sayang kepadanya. Jing yang sedang kacau hatinya pun bertanya kepada Palm sayang seperti apa. Namun terlihat Palm yang dengan ragu menjawab sayang sebagai sahabat. Dan mulai dari sinilah hubungan cinta aneh ini dimulai, alias Palm akan menjadi badutnya Jing. Beberapa hari setelahnya, Jing memberitahu kalau dia telah jadian sama cowok yang bernama Louis. Palm pun kaget dan cemburu dengan hubungan mereka. Namun, Palm yang sebenarnya cinta Jing, dia pun tiba-tiba namun, itu semua hanya hayalan Palm yang emosi karena gak berani mengungkapkan perasaannya. Singkat waktu, kita ke masa sekarang, di mana di acara pernikahan, Palm bertemu dengan 3 orang pria yang senasib dengannya, sama-sama jadi badut dari sahabatnya sendiri. Mereka pun bercerita kalau mereka sudah menjalin cinta bertepuk sebelah tangan sampai bertahun-tahun. Davenson,
1 ปีแล้วครับผม 5 ปีครับ 3 ปีครับ 10 ปีครับ Lalu kita kembali ke masa-masa menyedihkan Plum saat remaja. Dalam hubungan percintaan, Plum seringkali ganti-ganti pacar, namun tidak pernah bertahan lama. Ya karena emang cintanya hanya untuk Ging. Bernasib lebih baik, ternyata hubungan Jing dan Louis bertahan cukup lama. Namun, ya akhirnya putus karena Louis berselingkuh. Sebagai sahabat yang baik, Plum selalu ada untuk menghibur Jing dikala hatinya Jing sedang galau. Plum pun membantu Jing untuk membereskan barang-barangnya, sekaligus cari kesempatan siapa tahu Jing yang galau ini jadi hilaf. Walaupun berulang kali tersakiti dan trauma oleh perselingkuhan, Jing tetap percaya kalau akan ada pria baik yang berjodoh dengannya. เป็นโจร แม่งไม่ได้หมายถึงผม ขอโทษครับ Dalam sebuah momen pesta, Jing memperkenalkan Plum dengan Ted kekasih barunya, yang adalah seorang musisi sekaligus rekan kerjanya. Tentu saja Plum kembali cemburu. Namun sebagai sahabat, Plum pun pura-pura mendukung hubungan mereka, yang padahal dalam hatinya ผมจริงเลยของมึง เติมเบียร์ให้หน่อย เดี๋ยวกูมา เพลงเดียวนะพี่เท็ด karena keasikan bernyanyi, Jing pun sempat terjatuh. Ted dan Plum yang melihatnya langsung sama-sama menghampirinya. Karena kakinya terkilir cukup parah, akhirnya Jing harus dibawa ke rumah sakit. Dan karena hanya bisa diantar satu orang, Ted dan Plum pun langsung berebut naik masuk ke dalam ambulan. Namun sayangnya, Jing lebih memilih Ted untuk mengantarnya. Dan hal itu membuat Plum kembali sadar kalau dia hanya berstatus sahabat. Suatu hari di Myanmar, Plum yang sedang liburan dengan kekasih barunya dihubungi oleh Jing. Jing berkata kalau sekarang ini ia sedang berada di Malaysia, kabur dari Ted karena khawatir telah hamil. กูน่าจะท้องว่ะ อุ้ยโทษครับ Plum yang khawatir, ia pun langsung meninggalkan pacarnya dan terbang menuju ke Malaysia demi menemani sahabatnya. ขอกลับก่อนนะ Sesampainya di Malaysia, dengan tergesa-gesa, Plum pun menemani Jing untuk tes kehamilan. Setelah melakukan tes dan tahu kalau hasilnya negatif, mereka berdua pun jadi lega dan senang. Plum pun bertanya kenapa Ted tidak bersamanya. Ternyata Ted saat ini sedang ada pekerjaan merekam lagu dari beberapa penyanyi dari berbagai negara di Asia, seperti Laos, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan juga Indonesia. Mengetahui kalau Ted selalu dikelilingi wanita cantik membuat Jing cemburu dan dihantui kecurigaan. Jing pun melakukan segala cara untuk mencari kebenarannya. Dan benar saja, Jing menemukan sebuah struk restoran di Malaysia yang pernah didatangi Ted untuk makan malam. Setelahnya, Jing pun mengajak Plum untuk menyelidiki struk itu. Namun, Plum berkata kalau itu belum bisa menjadi bukti kuat untuk menuduh perselingkuhan. Tapi Jing yang ngotot, mau tak mau, Plum pun hanya bisa menurutinya. Jing pun mulai bertanya kepada pelayan yang ada di restoran itu, apakah ada penyanyi wanita yang pernah dinner dengan Ted. Para pelayan pun hanya bisa menebak-nebak, yang membuat Jing tidak bisa membuktikan kecurigaannya. Plum yang gak tega melihat Jing sedih langsung mencoba menghiburnya. Jing pun akhirnya terhibur dan sedikit melupakan kecurigaannya. Walau terkadang Jing terkesan cuek, tapi Jing sebenarnya tahu perasaan Plum kepadanya. Tapi daripada pertemanan mereka hancur, Plum dan Jing pun memilih selalu memendam perasaan mereka. Suatu hari, Ted ditemani Jing berada di Kamboja. Mereka pun terlihat mesra, dan kecurigaan Jing sudah mulai hilang.
Namun malam harinya tiba-tiba saja Jing menemukan balon pengaman dari saku celana Ted. Setelah dicek, ternyata isinya tinggal 2. Jing yang merasa belum bercocok tanam dengan Ted dalam waktu dekat, ia pun kembali curiga. Keesokan harinya, Jing pun berencana membuntuti Ted yang pergi ke Hong Kong lebih dulu. Saat di bandara, Plum yang selesai bertugas sebagai pramugara tak sengaja bertemu dengan Jing yang terlihat terburu-buru. Karena khawatir dengan Jing, untuk kesekian kalinya, Plum pun menemani Jing terbang ke Hong Kong. Sesampainya di Hong Kong, Jing yang pergi diam-diam tiba-tiba ditelepon oleh Ted. Tanpa pikir panjang, Plum pun pura-pura bersuara menjadi penjual dimsum supaya Ted mengira Jing masih di Thailand. Dan ternyata kecurigaan Jing tidak terbukti. Penyanyi wanita asal Hong Kong yang dicurigai sebagai selingkuhan Ted ternyata tidak memiliki hubungan spesial. Tapi ternyata setelah itu terlihat Ted sedang berada satu taksi bersama cewek misterius. Jing pun mengajak Plum untuk memergoki Ted di hotel. Di sini terlihat Plum yang mencoba menasihati Jing untuk menghentikan semua ini agar dia tidak sakit hati. Dan benar saja, tiba-tiba sebuah taksi datang lalu keluar cewek cantik bersama seseorang. Dan ternyata malah kakek Sugiono versi Hong Kong. Jing yang masih curiga lalu mencoba menghubungi Ted dengan nomor lain. Dan ternyata benar, Ted sedang berselingkuh. Hati Jing pun benar-benar hancur. Plum yang ada di sampingnya, ia pun hanya bisa mencoba menenangkannya. Namun tiba-tiba Jing yang cosplay jadi jemuran pun akhirnya mau turun setelah dibujuk oleh Plum. Setelah kejadian itu, Jing lalu ingin menenangkan dirinya dengan liburan. Dan kebetulan pesawat terbang yang dinaiki Jing adalah maskapai tempat Plum bekerja. มีคนรู้จักมาไม่บอกพวกพี่อะลูก อ๋อเพื่อนกันค่ะ Plum yang khawatir pun berniat menemani Jing, namun dia harus menyelesaikan satu penerbangan sekali lagi. Dasar emang Plum udah bucin, dia pun lalu bergegas menuju ke tempat Jing guna memastikan keadaan sahabatnya tersebut. Minum dulu haus. Dan benar saja, Jing emang lagi galau segalau-galaunya. Dengan sabar, Plum lalu membersihkan make up Jing yang berantakan. Sampai suasana pun menjadi canggung. Bermaksud menghibur Jing, akhirnya Plum mengajak Jing untuk pergi jalan-jalan. Namun tiba-tiba sore harinya di pantai, Plum pun menasihati Jing untuk menyelesaikan masalahnya dengan Ted. Di momen ini, mereka mulai canggung dan merasakan perasaan satu sama lain. Dan tiba-tiba saja Jing mengajak Plum untuk datang ke kamarnya untuk minum bersama. Melihat ini adalah suatu kesempatan emas, Plum pun langsung OTW membeli perlengkapan perang. โรยกาวจิ๊บมาดิ Sesampainya di kamar, Plum dengan polosnya mengikuti apa yang diminta oleh Jing. Sampai akhirnya mereka pun hampir berciuman. Tapi Jing tiba-tiba malah menangis karena teringat dengan Ted. Saat itu Plum akhirnya kesal karena merasa sudah dimanfaatkan cuma jadi bahan pelampiasan kalau Jing sedang galau dengan pacarnya. Plum bilang yang melakukan semuanya emang karena dia cinta dengan Jing. Tapi hal itu malah membuat Jing berlaku seenaknya. Plum yang gak pernah marah membuat Jing kaget. Jing yang tidak mau kehilangan sahabatnya yang selalu ada untuknya. Lalu Jing pun bilang kalau dia akan memutuskan Ted dan akan menemuinya di kuil. Singkat cerita, Jing akhirnya bertemu dengan Ted. Jing menceritakan semua kecurigaannya tentang perselingkuhan Ted. Ted pun jujur mengakui semuanya. Ted pun bilang tidak mau kehilangan Jing.
Ia pun memohon maaf untuk semua yang telah terjadi. Malam harinya, dengan penuh harap, Plum pun menunggu Jing di kuil. Beberapa saat kemudian, Jin pun datang dan membuat Plum bahagia. Tapi ternyata kedatangan Jing adalah untuk memberitahu Plum kalau dia memberi Ted satu kesempatan lagi. Dan hal itu membuat Plum kecewa. Jing beralasan tidak mau hubungan persahabatan mereka hancur hanya karena mereka putus jika menjalin hubungan percintaan. Namun bagi Plum yang sudah menanti begitu lama, ia merasa seolah ini hanyalah permainan yang tiada henti. Akhirnya dia pun pergi dan meninggalkan Jing. Setelah semua itu, Plum pun mulai menjalin hubungan baru. Sementara Jing tetap bersama Ted. Namun jauh di dalam lubuk hati masing-masing, mereka masih memikirkan satu sama lain. Kembali ke masa sekarang. 3 orang pria yang mendengar cerita Plum menjadi sangat sedih. Saking sedihnya dengan kisah Plum, mereka pun sampai melarang Jing untuk mendekati Plum kembali, jika hanya mempermainkan persahabatan mereka. พอเลยครับ คุณต้องเข้าใจสักที เขาเป็นเพื่อนกับคุณไม่ได้ เขาเป็นเพื่อนกับคุณไม่ได้ Lalu Jing pun bercerita. Setelah kehilangan Plum, akhirnya Jin pun sadar kalau selama ini Plum selalu ada untuknya. Dan mereka sebenarnya memang menyayangi satu sama lain. Sampai suatu ketika, Jing menunggu Plum di tempat biasa mereka bersepeda. Melihat Jing di sana, Plum pun berusaha cuek karena memang berusaha ingin melupakan Jing. Namun tiba-tiba, Jing terus mengejar Plum dan bilang kalau dia benar-benar sudah tidak ada hubungan lagi dengan Ted. Jing lalu berterus terang kepada Plum kalau dia juga tidak ingin terus hanya menjadi sahabatnya, tetapi ingin menikah dengannya. Mendengar itu, Plum begitu bahagia. Penantiannya bertahun-tahun akhirnya terbayar. มันก็บังคับผมจดอยู่ดี Mendengar itu, trio badut pun ikut bahagia dan membuat mereka menjadi bersemangat kembali untuk menjalin cinta bertepuk sebelah tangan dengan sahabat mereka. Dan akhirnya film pun berakhir dengan bahagia. Lalu film pun tamat.